Oke, teman-teman, seperti di janji saya di video sebelumnya, saya akan membuat testimoni menggunakan si Salomon Speed Cross 6 ini. Setelah saya gunakan beberapa hari yang lalu ke Gunung Sagara yang ada di Garut tentunya. Secara trek mungkin Gunung Sagara ini tidak terlalu sulit atau dalam kategori sedang mungkin ya, karena kalau di kategori mudah juga enggak, terlalu sulit juga kayaknya enggak sih ya. Jadi kita kategorikan di kategori sedang, gunung yang kategori sedang kesulitannya. Terus dalam catatan kemarin itu diguyur oleh hujan. Alhasil ya seperti ini lah ya. Ini setelah saya gunakan ini belum dicuci sama sekali. Jadi kondisinya sangat buruk ya. Bawahnya kotor, atasnya juga banyak tanah, lumpur dan lain sebagainya. Oke, langsung saja saya akan bagi menjadi dua. Yang pertama kenyamanan untuk naik, yang kedua kenyamanan untuk turun. Yang pertama kenyamanan untuk naik dulu. Nah, di Salomon Speed Cross 6 ini dia memiliki keunggulan salah satunya yaitu beratnya yang sangat ringan. Jadi si sepatu ini tidak memberatkan kaki si pendaki ya, karena bobotnya sekitar 230 gram kalau tidak salah untuk keduanya. Jadi ini sangat membantu sekali ketika naik. Belum lagi dia memiliki grip yang sangat kokoh. Jadi ketika teman-teman naik dalam keadaan tanah basah ataupun licin pun dia bisa ngegrip dan nggak licin begitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang saya sangat suka adalah dia itu sangat breathable atau tidak gerah ketika digunakan, meskipun teman-teman menggunakan dalam waktu yang panjang. Kemarin naik hampir 4-5 jam itu saya sama sekali nggak ngelepas si sepatu ini, karena biasanya setiap pos itu kaki saya pergerakan dan membuka sepatu atau untuk sepatu ini dia tidak gerak ya teman-teman, karena sekali lagi dia ringan, kemudian breathable dan juga bukan dari luar teks bahannya, jadi si breathable-nya lebih tinggi. Oke, untuk naik kenyamanannya bisa saya kategorikan 90-95%. Itu sangat enak sekali untuk naik karena ringan tadi ya. Kemudian untuk turun, nah, kalau untuk turun ada sedikit perbedaan. Kalau untuk turun dia kemarin nggak tahu karena apa ya, jadi terasa longgar karena memang mungkin di sistem talinya seperti ini, dan ini sangat saya khawatirkan teman-teman nanti kalau udah lama mungkin akan kendor gitu. Karena kalau turun kan kita perlu ekstra ya, jadi ketika turun kaki saya itu karena ukurannya pun sudah saya lebihin ya, jadi terasa longgar dan kadang-kala licin itu bukan di sepatunya tapi di dalamnya, di kos kaki, jadi agak slip gitu ya. Mungkin nanti si talinya harus dikencangkan lagi. Tapi untuk turun juga karena gripnya juga sama seperti ini, ketika turun dia sangat membantu. Dan kondisi turun kemarin itu lumayan licin, tapi dengan menggunakan sepatu ini alhamdulillah tidak ada cedera ataupun jatuh sama sekali ya, jadi sangat membantu. Perbedaannya itu saja, ketika turun kaki sedikit longgar, entah itu karena masih membiasakan atau si sepatunya, karena sepatu baru itu biasanya kan teman-teman untuk menyesuaikan dulu dengan kaki teman-teman gitu ya. Terus yang sangat saya suka ketika turun itu dia juga menahan ya, sebelah sini dia menahan ketika jalurnya licin, treknya licin, mau itu akar, mau itu tanah merah ataupun batu kerikil, dia sangat membantu sekali dan oke di segala medan ya. Untuk turun mungkin sekitar 88-90% untuk kenyamanan turun, karena masih terasa sakit di bagian depan sini, walaupun ya itu hitungannya minor ya, karena kalau teman-teman tahu beberapa orang mungkin akan kesakitan ketika turun gunung karena si ujung-ujung kaki dia menyentuh si ujung sepatu. Nah kebetulan kalau yang Salomon ini dia tidak terlalu parah gitu ya, jadi standar-standar saja untuk si rasa kenyamanannya. Dan kalau saya itu ya, ketika turun gunung biasanya ada penyakit yang sering terjangkit ya, kalau bahasa Sunda Mangkeongeun begitu, atau jantengan. Nah alhamdulillah setelah saya menggunakan sepatu yang low cut mulai dari yang tenar kemarin, itu sudah tidak lagi seperti itu ketika turun gunung. Kalau untuk yang middle cut yang eger itu biasanya setelah turun gunung itu ada tantangan gitu ya di jempol kaki, tapi sekarang alhamdulillah udah bye-bye lah ya, nggak ada. Oke, terus tadi kelebihannya udah, posisi seperti ini baru sekali pemakaian. Saya ini belum cuci karena
sebaiknya cucinya jangan pakai air biasa ya. Sekarang udah ada teknologinya sabun khusus sepatu, kalau boleh menyebut brand mungkin Venus atau apa gitu ya, yang kita nggak perlu pakai air, cuman pakai sabunnya aja langsung bersih. Nah saya tunggu dulu produk itu, jadi nggak akan saya cuci dengan air. Kenapa? Karena sayang sekali ya, takutnya dia merusak si bagian dalamnya. Kemudian si kekurangannya yang sangat saya keluhkan, ternyata memang tidak anti air atau waterproof ya. Ini bukan kehujanan di jalur, ketika memasang tenda kemudian hujan ada genangan di plyseat, kemudian dipras ke sepatu dan itu langsung remes ke dalam sampai ke kaos kaki ya. Itu resiko ya kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan yang seri dari Gore-Tex-nya atau yang white seperti ini. Tapi yang sangat saya apa namanya istilahnya apa ya, syukuri, karena saya tidak salah memilih untuk seri yang white ini, karena memang serasa kaki saya lebar ya, kaki bebek. Dengan yang memilih yang seri white ini, dia juga lebar, tidak seperti yang seri yang biasa, yang Salomon yang bisa digunakan oleh orang-orang lain selain yang kakinya lebar gitu. Itu sangat sempit sekali. Kalau ini kemarin cukup nyaman dan cocok. Itu saja mungkin testimoninya teman-teman. Intinya ini lebih baik karena memang sudah sampai seperti itu, brandnya gede, harganya juga lumayan. Jadi kalau teman-teman nanti nyari referensi testimoni, saya cukup merekomendasikan kalau mau menggunakan si Speed Plus 6 ini. Kecuali kalau teman-teman mau yang anti air, kayaknya jangan bawa yang white tapi yang buat. Itu aja sih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.